Alhamdulillah kemarin itu selama 2 minggu ada di Amerika, setelah itu karantina. Kepergian ke Amerika ini kepergian yang pertama kali dan pengalaman pertama. Alhamdulillah. Itu pun pergi ke Amerika karena undangan untuk sebuah acara muktamar pengajian akbar yang rutin diadakan di Amerika setiap setahun sekali. Teman-teman yang mengundang saya itu dari Indonesian IMSA, Muslim Society in America. Jadi orang-orang Indonesia dan teman-teman di Malaysia yang tinggal di Amerika, memang mereka setiap tahun mereka mengadakan pengajian akbar di setiap kota, berbeda-beda di setiap tahunnya. Dan tahun 2021 kemarin diselenggarakan di Los Angeles, dan salah satu pembicara dari Indonesia adalah saya, salah satunya. Kemudian sebetulnya di beberapa state, beberapa kota-kota yang lain juga meminta saya untuk datang, termasuk teman-teman di Kanada. Tapi memang karena waktunya sempit, jadi saya hanya minta maaf juga kepada teman-teman lain belum bisa hadir di kota-kota lain. Jadi hanya misalnya pada saat itu ke Los Angeles dan ke New York, memenuhi undangan di Los Angeles dan New York saja. Mungkin nanti lah insya Allah ya, teman-teman lain juga minta untuk safari dakwah di situ, tapi saya katakan nanti mungkin di kesempatan lain insya Allah, karena saya kan juga meninggalkan Sulaiman di rumah, jadi nggak bisa terlalu lama untuk safari dakwah di situ. Kalau safari dakwah di Indonesia kan enak ya, 2 hari bisa pulang dulu pergi lagi gitu. Tapi kalau di sana kan nggak mungkin pulang pergi gitu. Nah, selama di sana, Masya Allah, yang hadir sekitar 1.300 orang dari seluruh kota-kota atau state yang ada di Amerika. Dan mereka orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang hebat, orang-orang yang punya prinsip Islam yang kuat walaupun tinggal di Amerika. Saya banyak memberi ceramah. Salah satu tema-tema yang menarik ya dibahas toleransi. Bagaimana menjadi seorang muslim yang bisa berteman dengan banyak orang tapi tidak berbaur, tidak melebur. Artinya bagaimana bisa menjadi seorang muslim yang mewarnai bukan diwarnai. Bagaimana seorang muslim yang rahmat, memberikan Islam yang sejuk, Islam yang rahmat lil alamin. Karena di sana orang tertarik pada Islam bukan hanya karena ceramah-ceramah saja, tapi karena perilaku, karena akhlak seperti itu. Jadi itu beberapa tema yang mungkin disampaikan di sana. Kemudian di sana menarik, Masya Allah, muktamar itu luar biasa karena di situ ada kelas untuk para bapak-bapak, kelas untuk para ibu-ibu, kelas untuk para remaja, kelas untuk anak-anak. Jadi anak-anak saya juga ikut kelas anak-anak gitu. Dan di sana itu biasanya memang saya ada sekitar total ceramah dari Los Angeles ke New York itu ada sekitar 10 ceramah. Tapi biasanya setelah ceramah umum, biasanya ada teman-teman yang minta private lagi gitu. Jadi seperti di Los Angeles, setelah memberikan ceramah umum kepada teman-teman dengan kelas besar, setelah itu biasanya teman-teman dengan jumlah yang kecil mereka minta lebih private. Jadi biasanya saya buka lagi untuk teman-teman yang private. Menarik di Amerika, teman-teman sekalian, saya punya banyak cerita yang akhirnya membuka mata saya bahwa hidup di Amerika juga menyenangkan, tapi juga tantangan dan ujiannya juga besar juga. Seorang ibu menceritakan bagaimana susahnya membesarkan seorang anak remaja muslim di Amerika dengan lingkungan dan sebagainya. Seorang juga bercerita bahwa ketika orang tuanya meninggal dunia nggak bisa pulang di Indonesia ya, orang tua yang meninggal di Indonesia nggak bisa pulang. Saya juga menyaksikan anak-anak muda yang bekerja menafkahi orang tuanya, keluarganya di Indonesia, nggak punya siapa-siapa selain ya komunitas Muslim Indonesia itu. Kemudian bagaimana seorang mu'alaf yang justru mendapatkan hidayah ketika di Amerika. Atau saya saksikan juga bagaimana anak-anak remaja Amerika hafal Quran. Kita selalu bilang kalau hafal Quran di Indonesia mungkin lebih mudah karena tempat belajarnya banyak, lingkungan yang mendukung. Tapi hafal Quran di Amerika itu luar biasa. Jadi anak-anak Indonesia yang lahir dan besar di Amerika gitu ya, mereka hafal Quran dan itu banyak juga. Jadi keren, Masya Allah, Masya Allah. Saya juga banyak belajar jadinya sama teman-teman di sana bahwa banyak hal-hal yang akhirnya ya kita sebagai seorang muslim menunjukkan muslim yang sejuk, yang ramah, yang santun kepada banyak orang, karena dari situlah orang melihat indahnya Islam ada pada diri kita dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang, kesantunan, kesejukan seperti itu. Jadi salah satu yang buat saya bersyukur saya bisa dakwah di Amerika itu jadi lebih membuka wawasan
dan lebih paham bagaimana cara dakwah yang lebih baik.